Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi bagi kita sekalian. Kita bersyukur atas hari yang baru dan kesempatan hidup yang Tuhan beri. Kita akan mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita menjalani aktivitas hidup kita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Engkau memberi kami hari yang baru, napas hidup, kesempatan untuk boleh mengawali dan melanjutkan kembali aktivitas kami. Tapi terangilah juga hati kami oleh kuasa firman-Mu, firman kehidupan, agar kami boleh tetap berjalan dalam terang Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam Hagai pasal 2 ayat 9 yang berbunyi demikian. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita semua, bapak, ibu, dan saudara mengenal atau bahkan pernah menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan oleh anak sekolah minggu yang kata-katanya, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nah, lagu ini mengungkapkan makna gereja, yakni diri kita dan relasi yang kita bangun dalam persekutuan dengan Tuhan. Ibu bapa dan saudara terkasih, firman Tuhan lewat teks yang disampaikan kepada kita saat ini memuat pesan kenabian yang disampaikan oleh Nabi Hagai kepada sisa-sisa orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem dari pembuangan pada tahun 520 sebelum Masehi. Mereka berusaha untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem setelah bait suci yang pertama yang didirikan oleh Raja Salomo dihancurkan. Nah, dalam pembangunan kembali bait suci ini, mereka mengalami kekecewaan karena melihat bahwa bangunan yang dibangun kembali ini tidak dapat mengembalikan keadaan yang semula. Ada beberapa hal dan unsur penting yang tidak dapat lagi dikembalikan seperti semula, misalnya tabut perjanjian, minyak pengurapan, dan beberapa elemen kelengkapan bait suci lainnya. Nah, mereka menganggap dan merasa bahwa ada yang kurang dalam memaknai kehadiran Tuhan dan kemuliaannya dalam bait suci tersebut. Saudara yang terkasih, kepada umat Tuhan selanjutnya disampaikan agar mereka tetap bekerja keras, bekerja kuat, mengerjakan apa yang dapat mereka lakukan. Kepada mereka dijanjikan bahwa kemuliaan bait suci ini di kemudian hari akan lebih besar daripada sebelumnya, yakni bahwa Tuhan menjanjikan kehadiran dan kedamaiannya yang kekal. Saudara yang terkasih, kehadiran Tuhan itu menjadi kata kunci dalam membangun relasi dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan terjadi melalui kuasa rohnya yang terhubung dengan kita, bahkan mendiami hidup kita. Itulah inti pokok dari penyembahan kepada Tuhan yang sesungguhnya tidak dibatasi oleh tembok-tembok atau bangunan secara fisik, sekalipun itu megah dan berharga. Nah, hal itu juga mengingatkan kita atas apa yang pernah dinyatakan oleh Yesus kepada perempuan Samaria yang bertemu dengannya di sumur Yakub. Dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Saudara yang terkasih, relasi yang kita bangun dengan Tuhan tentu pertama-tama untuk memuliakan Tuhan. Namun pada saat yang sama Tuhan menjanjikan hadirnya damai sejahtera bagi umat yang menyembahnya. Tuhan sendiri berkata, "Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera." Dan damai sejahtera itu tidak hanya merupakan suasana hati yang temporer atau sesuatu yang ditentukan oleh kondisi luar, melainkan damai sejahtera yang dijamin oleh kehadirannya. Damai sejahtera juga selalu berimplikasi hingga masa yang kekal, karena dia bersumber dari Tuhan sendiri. Nabi Yesaya misalnya pada bagian lain mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Nah, saudara yang terkasih, kita hidup dalam zaman di mana teknologi dan informasi berkembang begitu pesat, bahkan hampir tanpa terkendali. Namun kemajuan zaman tidak dengan serta-merta menghadirkan damai sejahtera. Dan terlebih bila produk dari kemajuan zaman itu menjadi tanpa kontrol, maka manusia bisa kehilangan damai sejahtera. Nah, oleh karenanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk pertama-tama memusatkan diri pada pusat dan sumber kehidupan kita. Maka dengan demikian damai sejahtera akan tetap menjadi milik kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita ingin mengawali seluruh aktivitas hidup kita dalam damai sejahtera yang menguasai dan mengisi hidup kita. Mari kita yakinkan bahwa kita akan berada dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan yang memberi damai sejahtera, sebagaimana Yesus telah katakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yohanes 14 ayat 27. Mari kita mengawali aktivitas kita dengan bersandar pada Tuhan, sumber damai sejahtera kita. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau memberi kami waktu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu akan terus mengisi kehidupan kami dan teguhkan kami untuk terus membangun relasi dengan Tuhan lewat kehidupan kami, lewat ibadah kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami pergumulan. Biarlah Tuhan yang menopang mereka dalam segala keadaan, tapi juga mereka yang bersuka cita, agar mereka selalu mengingat Tuhan, memuliakan Engkau, dan bekerja hidup lebih dekat dan terarah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus-Nya menyertai memberkati kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.